Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Putri Larasati dari Prodi S1 Gizi Matkul Gizi Dasar Teori. Di sini saya akan mempresentasikan protein. Pengertian: protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino, yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, sistin, dan sistein, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi protein: protein merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi protein adalah menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Manfaat protein: 1. Menurunkan berat badan. 2. Mengonsumsi makanan kaya akan protein diyakini dapat memberikan efek kenyang lebih lama. 3. Meningkatkan massa dan kekuatan otot. 4. Mencegah kerontokan rambut. 5. Menjaga kekuatan tulang. Dan 6. Yang terakhir, mempercepat penyembuhan luka, dan masih banyak lainnya. Sumber protein yakni ada 2, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah, sebagaimana definisinya, protein hewani dapat ditemukan pada makanan-makanan yang bersumber dari hewan, seperti daging ayam, daging sapi, telur, ikan, dan sapi, dan lainnya. Nabati, makanan-makanan berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang mengandung protein yang besar, ialah tempe, tahu, kacang-kacangan, bayam, dan sebagainya. Struktur protein yakni ada 4. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer protein tidak lain adalah jumlah, macam, serta urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Hanya ikatan polipeptida saja yang terdapat dalam struktur ini, dan tidak ada ikatan atau kekuatan lain yang menghubungkan asam amino yang satu dengan lainnya. 2. Struktur sekunder. Struktur sekunder protein, atau yang lebih dikenal dengan struktur helix, terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara atom oksigen dari radikal karbonil dengan atom hidrogen dari radikal min N dan min H yang terdapat dalam rantai polipeptida. 3. Struktur tertier. Struktur tertier protein terbentuk karena terjadinya pelipatan rantai spiral atau wiru suatu rantai polipeptida sehingga membentuk protein globuler. Kemantapan dari struktur ini didukung oleh ikatan-ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan sistin, dan ikatan hidrofobik. 4. Struktur kuartener. Struktur kuartener protein dibentuk oleh 2 atau lebih rantai polipeptida yang saling dihubungkan oleh ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen. Protein dengan struktur kuartener ini sering disebut oligomer, dan bagian-bagian pembentuk oligomer disebut protomer atau monomer. Kelebihan dan kekurangan protein. Kelebihan yang pertama ialah dehidrasi. Konsumsi protein berlebihan membuat ginjal bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengeluarkan secara urin yang membuat Anda merasa haus. 2. Memicu masalah pencernaan. 3. Perubahan suasana hati. 4. Berat badan naik. 5. Bau mulut. 6. Kolesterol tinggi, dan masih banyak lainnya. Kekurangan: 1. Mudah lapar. 2. Gangguan kognitif. 3. Beberapa bagian tubuh membengkak edema. 4. Kehilangan massa otot. 5. Perlemakan hati. 6. Rambut rontok. 7. Masalah pada kulit dan kuku. 8. Mudah sakit, dan masih banyak lainnya. Kesimpulan: protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena itu, sel merupakan pembentuk tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Kita memperoleh protein dari makanan berasal dari hewan atau tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.